Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. BTC-nya BTC-nya turun. Apapun beritanya, kenyataannya BTC-nya turun hampir 10%, cukup dalam ya. Posisinya beritanya apapun itu membuat marketnya crash sedikit, hampir semuanya ikut turun. Kalau kita lihat cek salah satunya di itu kripto juga, kalau kita cek berdasarkan volumenya, ini hampir semuanya merah. Ada 1-2 yang masih hijau, tapi dominannya merah. Gimana kondisi BTC selanjutnya? Kita cek langsung, masuk bareng-bareng, apakah bakal turun terus bahkan sampai di bawah 50.000 atau hanya sementara untuk naik, koreksinya untuk naik lebih tinggi bahkan mungkin sampai ke 100.000 US dollar. Kita lanjut aja, langsung aja. Jadi di chart, saya mulai dengan chart mingguan. Kenapa kok mingguan? Karena untuk menentukan ini arah trennya gimana. Kalau kita cek di mingguan, posisinya dari atas dulu, ada MA7, MA14, MA30, dan 60. Kalau teman-teman lihat, saksikan urutan dari atas ke bawah, MA7, 14, 30, dan 60. Itu artinya berarti secara MA, susunan seperti ini masih posisi bullish, dan sementara harganya berada di kisaran, kalau teman-teman lihat sini berada di kisaran dekat-dekat MA5, artinya masih di area support. Dan kalau teman-teman cek di sini, satu ini MA di MA60, terus ini ada pantulan di MA30, MA14, dan di sini MA7. Yang artinya sebetulnya ini sekarang bahkan di harga 59.800-an itu masih tertahan di range MA7 nya. Intinya masih di area support untuk harga, bahkan untuk harga sekarang di time frame mingguan. Artinya apa? Ini belum bisa dikatakan sebagai sinyal bearish kalau dari sisi MA sekali lagi. Apalagi kalau kita garis seperti ini, kita garis secara horizontal di sini. Ini memang areanya memang masih area support. Kalau saya tarik seperti ini ya, di kisaran MA ini, MA5 ini masih masuk support. Belum lagi kalau kita tambahkan dengan Fibonacci tarik dari atas ke bawah seperti ini masih sesuai di area area MA7 ini sama, masih di area titik 0,786-nya dari Fibonacci di 60.700-an, meskipun sekarang agak turun di bawah tapi masih di area support ya. Belum bisa kita katakan akan turun lebih dalam lagi kalau mengacu pada ini. Itu dari MA di time frame mingguan. Lanjut, di bawahnya ada MACD MACD. Posisinya masih merah di atas kuning, yang artinya masih bullish posisinya dari MACD-nya. Meskipun sini mulai menunjukkan ada pelemahan ya, di sini ada barnya mulai turun. Kalau barnya nanti naik lagi di atas belahnya, artinya bullishnya masih lebih kuat. Tapi ini MACD secara keseluruhan di time frame mingguan bullish. Lanjut di bawahnya ada CCI 50. CCI 50 di time frame BTC mingguan itu mulai menuju ke garis teratasnya, itu garis 100, yang artinya apa? Kalau harga udah nembus turun ke bawah ke garis 100, artinya ini adalah support. Jadi garis 100 ini adalah support. Jadi supportnya di sini ada dari MA5, MA7, terus ada garis trendline kotak ini tadi ditambah dengan Fibonacci di titik 0,786, plus yang ketiga ada support dari CCI 50. Jadi sebetulnya secara mingguan di harga sekarang ini masih tertahan di support ya. Patokan di harga sekarang ya sekitaran 59.800, dekat-dekat 60.000 sampai dengan 60.700 itu masih di area support ya. Saya garis dulu, kalau misalnya tembus ini berarti di titik MA14 nya di titik 54.300-an, 54.400-an. Saya garis biar jelas dengan garis merah. Kita soalnya mau lanjut ke time frame yang harian. Lanjut ke time frame harian supaya kita untuk ngerti arahnya. Kalau misalnya diturunin lagi ke harian, kita akan tahu setidaknya ini
koreksinya bagaimana? Apakah koreksinya major atau koreksi minor? Cuman sedikit-sedikit aja kalau dibandingkan dengan time frame yang mingguan tadi. Karena time frame mingguan masih area bull. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya, ini tertahan juga tadi di time frame yang mingguan ya. Kita garis di sini tadi di titik MA 14 yang ada di mingguan. Kalau kita lihat di sini MA 14-nya adalah range di MA 60 TF harian di garis yang orange ini, yang mana kalau ini nembus garis yang merah ini targetnya di sini, yang orange itu titiknya di 56.000. Jadi kalau kita targetin di sini rectangle, di sini kita buat rectangle lagi, buat kotak lagi, ini di sini range-nya ya. Range berikutnya adalah di kisaran 54.000 sekian sampai dengan 56.000 di titik MA 60 di time frame harian. Itu dari MA. Kondisinya juga teman-teman bisa cek ini. Garis merah, biru, hijau, biru dan kuning. Artinya apa? Dari segi MA ini masih dalam tren bull naik ya. Meskipun ini harganya udah turun sampai 10%. MA di time frame harian. Lanjut ke MACD, ini sudah dead cross, kuning di atas merah. Dead cross artinya turun mendekati ke garis 0. Dari sisi MACD ini ada potensi bearish. Lanjut di CCI 50-nya, ini juga sedang dalam posisi bearish tapi mendekati garis 0 di tengah ini. Yang artinya kalau dekat garis 0, saya garis saja, dekat garis 0 ini titik support ya. Udah mendekati garis 0. Jadi mungkin di time frame harian ini kalau nembus kotak yang atas ini akan ke arah kotak yang kedua. Area 54.000 sampai 56.000. Yang meskipun turun ke sini pun itu sangat bagus buat BTC untuk naik lebih tinggi, apalagi banyak yang ngomong akan ke 100.000 dolar. Kita cek aja nanti sampai bener nggak sampai ada target 100.000 dolar. Ini dari segi harian ya, untuk time frame harian. Lanjut yang terakhir untuk kita ngelihat koreksinya sampai seberapa jauh itu di 4 jaman. Nah, di 4 jaman, kalau teman-teman lihat di 4 jaman ini akan kelihatan lagi. Ternyata kalau dari MA-nya ini jelas bearish, sudah garis yang merah udah paling bawah ya, paling atas MA 60 ini cenderung bearish. Cuman kalau kita lihat dari MACD-nya maupun CCI 50-nya ini udah jauh di bawah. Yang ini di bawah garis 0, yang ini jauh di bawah garis minus 100. Yang artinya kalau sudah memasuki area ini untuk dua indikator ini itu sudah oversold ya, intinya artinya ada peluang untuk balik arah yang bukan cukup kuat lagi, sangat kuat. Jadi mungkin sementara ini harganya akan tertahan di sini dulu, meskipun nanti mungkin ada proyeksi turun sampai 54.000 sampai 56.000, tapi mungkin naik dulu baru turun lagi. Kalau lihat dari MACD-nya sama CCI soalnya udah oversold banget di bawah ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu target koreksinya. Sekarang kita bahas kalau misalnya terjadi koreksi turun sampai segini, kalau misalnya pentul naik potensinya kemana, intinya seperti itu. Oke, kalau kita kembali ke time frame mingguan di BTC ini, kita mau cek targetnya itu kira-kira seberapa sih kenaikannya kalau misalnya koreksinya ini bener. Kalau misalnya dari time frame mingguan ya koreksinya ya sementara, bahkan ini nggak jadi turun sampai ke 54 sampai 56.000, tapi tertahan di area ini 59.000-an sampai dengan 60.500-an. Itu target kenaikannya berapa? Kalau kita cek aja pakai horizontal line aja yang simple aja di garis ini. Nah, ini terlihat di sini BTC di area ini antara garis merah ini struggle posisinya ya. Berusaha naik turunnya di area itu. Kalau misalnya tertembus, kita buat aja vertical line. Vertical line-nya itu dia bisa naik sampai seberapa? Kita lihat vertical line-nya bisa naik sampai berapa, kita buat aja vertical line seperti ini. Kita taruh ke atas kalau misalnya ini menjadi target kenaikan ya, koreksinya ya. Sementara hanya menguji di antara garis merah ini, maka target kenaikannya di area memang mendekati 100.000. Range 94.000 sampai dengan 95.000 USDT. Otomatis
Kalau ngomong 100.000 dilihat dari target ini ya memang cukup relevan kalau nembus garis merahnya ini dengan mantap, dengan volume yang besar ya. Dan ini memang posisinya, formasinya memang mirip cup and handle, posisinya cangkir dan pegangan mirip. Kalau misalnya nembus memang targetnya seperti ini posisinya. Kalau kita perkuat dengan Fibonacci, kita tarik Fibonacci, dan memang areanya kalau dari Fibonacci seperti ini. Area Fibonacci ada 88.700 sekian. Jadi ini untuk target cupnya jauh di atas itu 93.000 sekitar itu. Jadi Fibonacci berhenti di 88.000 bahkan belum nembus 90.000. Kurang lebih untuk BTC targetnya seperti itu. Simple aja konten hari ini, dan pastikan ketika BTC koreksi dan market yang lain minus merah, itu adalah saat yang teman-teman harus ambil barang beli dan jualah ketika nanti BTC-nya sesuai target tembus ke 90.000, 94.000 atau bahkan sampai 100.000. Itu saatnya teman-teman jual supaya kita bisa lihat lagi nih nantinya BTC akan kemana lagi nih. Yang namanya naik tinggi pasti diikuti dengan koreksi dulu supaya bisa naik lebih tinggi lagi. Segitu dulu, salam cuanco.